Amma ba'du, alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat Allah dan pertolongan darinya, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kewajiban kita, yaitu berthalabul ilmi di majelis ilmu, di kajian rutin malam Ahad. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita di kajian yang pertama ini, setelah kita lewati 2 pekan terlewat oleh kajian Ustaz Abu Hazmi, kemudian kajian bersama Ustaz Muhammad Romdon dari Garut, dan kita di pekan ini bisa kembali mengkaji kajian fikih dari kitab Sahih Fikih Sunnah, dan kita masih membahas yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Setelah kita di pertemuan terakhir membahas tentang mendapatkan fadilah sholat jamaah, dan di kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah poin tentang idrokur rok'ah, mendapatkan 1 rakaat. Artinya kapan kita disebut sudah mendapatkan 1 rakaat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, tentang hal ini, ikhtalafa ahlul ilmi fil qadri alladhi yakunu bihil ma'mum mudrikal ar-rak'ata mu'taddan biha ma'a imami. Di para ulama itu berbeda pendapat dalam menyikapi hal ini. Nah, dalam permasalahan ini ada 2 pendapat. Yang pertama, tudrakur rok'atu bi idrakir ruku'i ma'al imam. Rakaat, 1 rakaat itu akan didapati ketika dia mendapati rukunya imam, atau ketika dia ruku bersama imam. Dan ini mazhabnya jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Hujjahnya apa? Alasannya apa? Pertama, hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man adraka rak'atan minas salati faqad adrakas salata." Barang siapa yang mendapatkan rakaah, rakaah di sini bukan rakaat, tapi menurut pendapat pertama, maksud dari rakaatan di dalam hadis ini adalah ruku. Jadi artinya barang siapa yang mendapati ruku dari sholat, maka dia telah mendapatkan 1 rakaat. Nah, kemudian alasan yang kedua menguatkan hadis yang pertama. Wa ayyadu hadzal hamla biriwayati Ibnu Khuzaimah. Jadi penafsiran rakaah di sini dengan ruku itu dikuatkan dengan riwayatnya dari Ibnu Khuzaimah, hadis dari Abu Hurairah. Lafadznya man adraka rak'atan minas salati qabla an yuqimal imamu sulbahu faqad adraka. Jadi hadis yang kedua ini ada tambahan, barang siapa yang mendapati rakaah sebelum imam berdiri, atau sebelum imam bangkit dan meluruskan tulang punggungnya. Artinya dengan kalimat ini maksud rakaah di hadis yang pertama itu adalah ruku. Dikuatkan qalu fadalla ala anna al-murada bir-rakaah ar-ruku. Maka 2 hadis ini menunjukkan bahwasanya kalimat atau kata rakaatun di dalam hadis itu maksudnya ruku. Barang siapa yang sudah mendapati ruku, maka dia sudah masuk 1 rakaat. Kemudian yang kedua,
Yang ketiga, hadis yang ketiga menguatkan pendapat ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun, jika kalian datang menuju salat dan kami sedang dalam keadaan sujud, fasjudu, maka sujudlah. Wala ta'udduha syai'an, dan jangan kamu ulangi sedikit pun, artinya mengqadanya. Wa man adraka rakaata, barang siapa yang mendapati ruku, faqad adraka shalah, maka dia telah mendapati 1 rakaat atau sudah masuk 1 rakaat. Kemudian hadis yang keempat dari Abi Bakrah. Ya, ini mungkin sudah familiar di kalangan kita, kisah tentang Abi Bakrah. Ya, ketika beliau masuk ke masjid, ya, intaha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqiun. Abu Bakrah ini masuk ke dalam masjid, ya, kemudian mendapati jamaah sedang dalam keadaan ruku, ya. Kemudian, ya, faraka'a qabla an yasila ila shafi, kemudian dia langsung ruku, ya, sebelum dia masuk ke dalam shaf, ya, salat, ya. Fadzakara dzalika lin Nabi, kemudian dia sebutkan atau dia ceritakan kejadian tersebut kepada Nabi. Ya, kata Nabi, faqala zadakallahu hirsan, semoga Allah menambahkan kamu semangat dalam beribadah. Wala ta'ud, tapi jangan diulangi. Nah, apa maksud dari hadis ini? Pendapat orang-orang yang berpendapat yang pertama ini, mereka berkata, huwa dhahirun fi annahu ihtadda biha. Ya, secara nampaknya Abu Bakrah ini itu terbiasa dengan hal ini. Barisannya 1 kali, bukan 1 kali dia melakukan hal ini. Ya, dia terbiasa dengan hal ini. Walam yu'mar bi'adatiha, ya. Dan dia tidak diperintahkan untuk mengulanginya, atau tidak diperintahkan untuk mengqadanya. Wala yumkin annahu qara'al fatihata fiha, dan ketika dia melakukan hal itu, tidak mungkin Abu Bakar itu membaca Al-Fatihah. Artinya langsung ruku, masuk masjid, melihat jamaah sedang ruku, kemudian dia langsung takbirul ihram, langsung ruku. Berarti tidak membaca Al-Fatihah, yang mana rukun dalam salat. Wa amma qawluhu fala ta'ud fahuwa nahyun 'anid dukhuli fi sholati qabla bulughis shaff. Ya, adapun larangan Rasul, la ta'ud, jangan kamu ulangi, jangan diulangi itu, ya, kamu jangan ruku atau jangan dulu masuk sholat sebelum masuk ke dalam shaf. Artinya masuk dulu barisan sholat baru masuk sholat. Bukan larangan, ya, menyuruh, atau bukan larangan menyuruh dia untuk ruku mengikuti imam, tapi larangan untuk apa? Tidak boleh masuk ke dalam sholat sebelum dia masuk shaf. Kemudian yang kelima, ini dari Ibnu Umar. Idza ji'ta wal imamu raqi'un fa wada'ta yadayka 'ala rukbataika qabla an yarfa'a rasahu faqad adrakta. Jika kamu datang ke masjid dan imam sedang dalam keadaan ruku, kemudian kamu menyimpan kedua tanganmu di atas lututmu, artinya ikut ruku, sebelum imam mengangkat kepalanya, faqad adrakta, maka kamu telah mendapatkan 1 rakaat. Ini dalil-dalil dari pendapat yang pertama. Kemudian dikuatkan lagi dengan perlakuan atau dengan amalan-amalan para sahabat. Ya, dari Zaid bin Wahbin, beliau berkata, kharajtu ma'a Abdullah ibn Mas'ud min dari ilal masjid. Aku keluar bersama Ibnu Mas'ud, ya, menuju masjid. Falamma tawassatnal masjida raqa'al imam. Kemudian ketika saya masuk masjid, ya, pertengahan masjid, imam langsung ruku. Fakabbara Abdullah. Ketika mendapati imam ruku, ya, Abdullah ibnu Mas'ud itu langsung takbiratul ihram. Ketika itu juga, ya, belum masuk ke dalam sholat. Wa raka'tu mahu, kemudian aku juga ruku bersama dirinya. Tsumma masyaina raqi'aini,
Kemudian sambil kita ruku itu, ya kata Zaid bin Wahab, kita berjalan menuju barisan sholat. Hatta intahina sofikum, sampai kami sampai ke dalam sof atau barisan sholat. Hatta rafa'al qaumu ru'usam, sampai para jamaah lain kemudian mengangkat kepalanya, artinya bangkit dari ruku. Qala falamma qadal imamus salata, setelah imam beres salat pada waktu itu, qumtu ana, ya. Zaid bin Wahab itu berdiri. Kenapa? Wa ana ara lam udrik, saya mengira aku tidak mendapatkan rakaat bersama imam pada waktu itu. Ya, ketika ruku tadi bersama Mas'ud di awal, kiranya dia tidak mendapatkan satu rakaat. Ya, ketika dia berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal, fa akhadha biyadi Abdullah fa ajlasani. Ya, ketika mau bangkit, ditarik tangan Zaid ini oleh Abdullah, gitu. Suruh duduk. Ya, disuruh duduk. Wa qala, kemudian berkata setelah beres, innaka qad adrakta, kamu sudah melengkapinya, kamu sudah mendapati satu rakaat. Artinya ketika kita mendapatkan ruku, maka kita sudah ketika kita mendapatkan ruku bersama imam, maka kita sudah mendapatkan satu rakaat. Nah, kemudian pendapat yang kedua, la yu'tadda birraq'ati allati la yaqra'u fiha al-masbuqu al-fatihata khalfal imam. Ya, jelas ini kebalikannya. Pendapat kedua itu tidak disebut mendapatkan satu rakaat orang yang masbuk yang tidak membaca Al-Fatihah di belakang imam. Artinya ketika mendapati imam sudah ruku, kita masuk masjid, ya, maka dia sudah tidak mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau dia masuk kemudian mendapati dia membaca Al-Fatihah, masih bisa membaca Al-Fatihah, maka dia sudah mendapatkan satu rakaat. Dan ini mazhabnya Imam Al-Bukhari dan Imam Asy-Syafi'i. Alasannya apa? Hadis yang pertama yang menguatkan pendapat ini. Sabda Nabi SAW, "Idza sami'tumul iqamata," jika kamu sudah mendengar iqamah, famshu ila shalah, maka berjalanlah menuju salat. Wa 'alaikum bis sakinah wal wiqar, dan wajib bagimu harus dalam keadaan tenang. Wala tusri'u, dan jangan cepat-cepat. Fama adraktum fasallu, ya. Apapun yang kalian dapati ketika masuk masjid, maka salatlah. Wa ma fatakum, dan apa-apa yang sudah terlewat, fatimmu, maka sempurnakan. Nah, mengenai hadis ini, pendapat yang kedua ini, ulama-ulama yang berpendapat kedua ini mengomentari, qalu faman adraka ruku'a, barang siapa yang mendapati ruku, faqad fatathul waqfata wa qira'ata ummul Qur'an, barang siapa yang dia masuk kemudian mendapati imam sudah ruku, maka dia terlewat apa? Qiyam, ya, berdiri dalam salat, kemudian terlewat membaca Al-Fatihah, yang mana wakilahuma fardun, keduanya itu adalah fardu salat. Berdiri dan membaca Al-Fatihah adalah fardu salat. Ya, orang yang langsung ruku, ya, mengikuti imam, dia meninggalkan dua fardu salat, yaitu berdiri dan membaca Al-Fatihah. La tatimmus salatu illa bihi, tidak akan sempurna salat itu dengan dua hal ini, qiyam dan membaca Al-Fatihah. Wa huwa ma'murun bin nassi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini, ya, diperintahkan dengan nasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang menguat alasan pendapat yang kedua ini, adapun hadis man adraka raq'ata minas salati faqad adraka salata, mengomentari hadis yang dipakai oleh pendapat yang pertama. Ya. Hadis tadi yang dipakai oleh pendapat pertama, man adraka salat, man adraka raq'ata faqad adraka salah, barang siapa mendapatkan rakaat maka sudah mendapatkan rakaat. Barang siapa yang mendapatkan ruku, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Ya. Dibantah oleh pendapat yang kedua, fahuwa haqqun wa huwa hujjatun alaihim.
Justru ini menjadi hujah atas mereka. Artinya menghujat pendapat yang pertama. Li'annahu ma'adzalika la yasqutu anhu qada'un ma lam yudrik minas salati bila khilafin. Karena dengan hal itu tidak jatuh atau tidak gugur darinya qada, mengqada salat selama malam yudrik minas salat, selama dia tidak mendapati salat bila khilafin, tanpa ada pertentangan. Walaisa fil hadisi annahu in adrakar ruku'a faqad adrakal waqfah. Ya, faqultu fahamilu lafdha raq'ah ala raq'atin kamilah wa hadha haqiqatul lafzi. Jadi menurut pendapat yang kedua, kalimat raq'ah ini untuk rakaat secara sempurna. Artinya ada berdiri di sana, ada membaca Al-Fatihah di sana. Memakai hadis yang sama tapi berbeda kesimpulan. Ya, pendapat pertama mah memaknai rakaat di sini adalah ruku, pendapat kedua mah memaknai rakaat adalah rakaat secara sempurna. Ya, keduanya sama-sama benar, ya, karena memiliki dalil yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang mendapati satu rakaat. Jadi kadar kapan kita disebut atau sudah mendapati satu rakaat. Menurut pendapat pertama mah ketika kita sudah mendapati ruku imam. Menurut pendapat kedua ya ketika kita sudah sempurna dalam satu rakaat membaca Al-Fatihah dan ruku dan berdiri sebelum ruku. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Itu yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. InsyaAllah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan dilanjut kajian yang kedua, kajian tauhid yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif. Kepadanya kami berserah.